Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Oke, pada kesempatan video kali ini kita ada mesin cuci dengan merek Sharp. Itu kita akan melakukan analisa. Di sini saya akan melakukan pembongkaran dan saya mau menunjukkan untuk tutup belakang. Ini adalah tanda gearbox sudah bocor ya guys. Itu dipahami. Kalau sudah begini kita harus mengganti gearboxnya, dan kita juga cek yang lainnya. Kita bongkar-bongkar karena di rumah konsumen itu kita tidak banyak waktu, jadi kita langsung ambil saja, bawa pulang, kita kerjakan di rumah dan lakukan proses pembongkaran sampai melakukan sedikit pembersihan atau pencucian bodi ya, biar enak nyaman tentunya. Di sini saya sedang membongkar pulsator atau baling-baling di tengah. Itu caranya dicongkel dan lepas bautnya. Untuk yang lain harap berhati-hati karena ada ring baut itu khusus yang enggak ada di toko. Kalaupun ada kita harus bikin sendiri dan kita harus menggerinda atau dikasih drat agar bisa mengancing dengan sempurna ya. Untuk ini cukup susah juga untuk melakukan pembongkarannya. Setelah bisa dilepas, kita taruh tutup bautnya di satu tempat, jadikan satu. Kita lepaskan dengan obeng dan kita coba tarik untuk pulsatornya. Itu kira-kira sudah bisa atau belum ya. Oke, kita baru bisa melepaskan bautnya. Kita lepas baling-balingnya dan memang cukup kotor banget ya guys. Nggak tahu ini karena lama dipakai nggak dicuci atau gimana, kita juga nggak tahu. Untuk selanjutnya kita buka penutup bagian atas ya. Caranya agak sedikit susah ya guys, harap berhati-hati karena ini pengancingnya banyak. Kalau kita paksakan itu biasanya pecah pada bagian depan, jadi kita harus tahu titik-titik pengunciannya di sebelah mana saja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba ambil tang potong ya guys. Kita coba ambil tang potong untuk mempercepat waktu. Jadi karena suasana mendung kita pakai cara cepat yaitu potong kabel ya guys. Sebenarnya sih nggak enak, namun ini cara ya darurat saja karena posisi di siang hari, sore hari ini dia mendung. Kita lepas juga untuk tarikan pembuangannya agar tidak mengganggu ya. Untuk ini talinya kita amankan, takut hilang karena di toko umum itu jarang yang stok. Jadi kita ini, dan kita ada kedatangan tamu ya. Tuh ponakan ikut nyimak dan sambil bertanya sedang syuting ya. Oke. Di sini dia sudah tahu dan dia lanjut bermain ya guys. Kita di sini bongkar-bongkar untuk bagian timer. Itu kita bongkar, kita amankan skrup-skrupnya dan kita lepas-lepas pada bagian timer. Dan besok kita akan ganti timer-timer yang rusak apa saja kita ganti ya.
Dan gini, kita juga sambil melepaskan untuk saklar pintu atau tutup pengeringnya, itu ada saklarnya, kita melepas. Ada 2 baut. Kita juga sambil lepasin semua skrup atau baut-baut yang ada di tutup atas, kita lepasin satu persatu agar bisa dilepas dari frame bawah ya guys. Jadi kita bongkar satu persatu. Oke, di sini cukup banyak dan kita kumpulin ya, jangan asal digeletakin untuk skrupnya, untuk menghindari hilang. Yang pertama, yang kedua emang cukup beresiko kalau tertinggal di tanah, takutnya ntar ada anak-anak ataupun sepeda atau kendaraan yang lewat itu tertancap oleh skrup, karena ujung skrupnya itu bisa dibilang cukup tajam ya guys. Kita bongkar skrup samping dan atas bagian depan juga ya, nanti kita akan bongkar. Kita angkat ya, di sini ternyata bautnya itu atau skrupnya cukup bagus, dia hanya berkarat tipis namun dia tidak terkikis habis ya. Di sini saya masih sedikit bersyukur karena masih sangat bisa dibuka. Oke, setelah kita buka semua, kita mencoba dilepas di belakang, depan, belakang kita angkat, dan kita agak sedikit kelupaan ya guys. Di sini ternyata untuk remnya itu kita nggak lepasin dulu karena bisa mengganggu, dan untuk remnya dia sudah rusak, kita buang saja. Ambil frame atas, kita amankan, dan di sini kita baringkan untuk mesin cucinya. Kita baringkan, kita ambil obeng, dan di sini memang agak sedikit, menurut saya agak sedikit gimana ya, kita coba bongkar dulu untuk baut samping. Untuk ini katanya dia mesin cuci beli second dari orang, dan kurasa ini sudah pernah diservis oleh orangnya sendiri, sang pemilik ya, kayaknya udah pernah diservis. Untuk bagian bawah saya coba bongkar, kok udah nggak ada bautnya, berarti di sini kemungkinan besar ini udah pernah diservis, entah diservis sendiri ataupun orang lain. Mungkin juga karena emang obengnya nggak punya yang panjang, jadi skrup untuk bagian ini dia tidak dikasih. Dari mulai sini saya agak sedikit mencurigai ya guys. Jadi ketika saya melakukan pembongkaran itu, tabung pengering dia tidak mau berputar atau tidak bisa diputar paksa ya, tanda-tanda tidak enak. Kayaknya emang gancet atau nggak bisa dibongkar ya guys. Kita sudah mencurigai, jadi kita ambil saja T8 untuk melakukan pencongkelan. Yang sebelumnya saya coba congkel pakai obeng panjang itu agak dipaksa sedikit, nggak bisa, jadi saya putuskan untuk ambil T8. Kita coba congkel paksa agak kencang dan agak sedikit digedor-gedor ya. Mungkin kalau ada orang yang sedang menonton di lokasi mungkin agak sedikit
barbar mungkin. Tapi tenang, di sini saya menggunakan teknik dan cara yang tepat agar tidak merusak yang lainnya ya. Mungkin baret-baret sedikit di bodi, semoga saja tidak menjadi masalah. Yang utama adalah untuk nanti pemasangan dan yang lainnya itu dioperasikan normal, tidak ada kendala apapun, hanya lecet sedikit karena kita nggak memberikan alas atau karpet di bawah ya. Dan di sini as dan dinamo benar-benar gancet, sudah sangat sulit untuk dibongkar ya. Kita udah coba dilepas bautnya, masih kita lepas sekalian, takutnya sedikit mengganggu, jadi kita lepaskan sekalian untuk baut-bautnya. Yang awal mula kita cuma kendorin saja, agak susah, kita lepasin semua dari baut as bagian atas ataupun bawah ya, ada dua sih. Oke, di sini saya coba lagi tarik paksa dan diketok-ketok, itu emang sedikit menjengkelkan ya guys. Kita ada baut satu, kita coba lepas lagi, dan sebenarnya hampir gimana ya, kita coba pakai logika sedikit-sedikit, congkel paksa, dan akhirnya kita bisa membongkar untuk ini. Dan kita juga lepas fan bel, masukkan selang agar tidak tertarik ya, takutnya ntar selangnya tertarik itu pipa bagian atas atau pipa Y. Nih, dinamo cuci tidak diperuntukkan untuk pengering ya guys. Di sini karena saya melihat kok tebel banget untuk kerennya atau besinya, saya lihat-lihat emang dia adalah dinamo cuci. Hal demikian jangan ditiru ya untuk semuanya, walaupun dinamo cuci itu jauh lebih bandel daripada dinamo pengering. Namun di sini salah besar karena Anda bisa merusak fasilitas pengering. Yang pertama, dinamo akan pir ya, atau pir penyangganya dia akan pecah atau rontok. Yang kedua, dudukan pir pengering dia akan pecah itu otomatis, dan bagian tabung pengering dia akan patah. Yang selanjutnya untuk bagian bodi otomatis akan terjadi robek pada bodi yang terutama untuk area seal bodi samping itu pasti akan bolong karena getaran yang amat dahsyat tidak seimbang itu bisa mengakibatkan lubang parah pada bodi mesin cuci ya. Jadi untuk di sini jangan coba-coba modif dinamo cuci untuk pengering yang emang hasilnya juga kurang maksimal, dia kurang kering. Di sini mungkin karena sang pemilik itu nggak tahu, emang udah pernah servis di orang lain atau di servis sendiri juga nggak tahu. Saya agak mencurigai ini ada satu baut pada dinamo pencucinya, dia agak baru disenggol sudah goyang ya. Dan silakan Anda zoom saja atau dicermati ya untuk bagian ini, dia itu baru dipegang sudah goyang, baru kesenggol kunci dia sudah goyang. Dan ini saya curiga ya, ini kayaknya patah atau lepas dari plastiknya. Tuh kan benar, diangkat saja untuk dinamonya, dia sudah ngangkat, ternyata dia patah guys. Untuk Anda yang mungkin sedikit penasaran, boleh kok di zoom untuk gambarnya, nanti kita akan tunjukkan bagian mana yang memang dia patah ya. Jadi untuk ini saya potong lagi kabelnya biar bisa lepas dinamo, dan agak sulit kita agak tarik paksa ya guys. Oke, di sini silakan Anda perhatikan saja ya, itu udah patah dari sananya, itu disilakan di zoom saja.
itu udah patah ya guys, berbeda dengan yang dua lainnya itu udah nggak ada tonjolan atau ujungnya ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pelepasan puli dengan tabung pengering. Itu kelihatannya agak susah banget ya guys. Kita harus menggunakan sedikit tenaga di sini. Saya agak curiga ya, kita kayaknya harus pakai ekstra tenaga agar bisa melepaskan ini ya. Kita kumpulin tenaganya. Sini saya sambil berpikir dan kita mulai menyiapkan kira-kira apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah emang kita harus banget menyiapkan untuk tenaganya ya guys, yaitu kita harus benar-benar fit. Kita coba pukul agak kencang dikit ya, masih dengan irama yang bisa dibilang santai. Namun di sini dia sangat keras. Kita coba pukul agak keras dikit, ternyata hampir nggak mempan ya guys. Akhirnya di sini kita sudah mulai sedikit emosi. Kita pakai ekstra tenaga ya untuk lepasin puli. Itu udah nggak karuan. Yang awalnya cukup santai, kita agak sedikit terpancing, hanya sedikit terpancing saja. Kita pakai cara diketok santai, masih nggak mempan, kita pakai ketok yang ekstra ya. Jadi di sini palunya kecil namun dia sangat kuat ya guys, tidak meleot atau tidak letoy sama sekali. Bagi Anda yang pingin punya palu seperti ini, cukup mudah, Anda bisa gunakan as ataupun as untuk seher ya. Itu pasti ada, itu bagian tengahnya itu as leher seher, itu yang gede itu. Dan untuk pegangannya itu pakai stang seher. Itu saya punya dari bekas motor saya sendiri yang dulu pernah turun mesin dari merek Suzuki. Memang benar-benar anti meleot, anti penyok, anti pokoknya udah mukulin dari 1000 lebih lah ya. Dan di sini tetap nggak mau lepas, saya coba kasih oli ya. Kita tetesin oli bagian atas dan di bagian lubang baut, asal cukup saja, kita nggak perlu kebanyakan. Saya coba ketok di sini. Baru sekali ketok itu langsung muncrat ke mata olinya ya. Untung di sini saya olinya nggak sejahat yang oli apa itu, namun cukup berisiko juga. Untungnya nggak kebanyakan juga yang ke mata, jadi cuma sedikit banget. Insya Allah aman. Dan di sini saya coba ketok lagi pakai ekstra, namun agak sedikit menjauh.
dengan tenaga yang saya miliki, yang apa adanya dan dijaga itu, akhirnya terlepas juga ya guys. Di sini udah masket parah. Kita simpan dulu. Kita fokus pembongkaran yang selanjutnya, yaitu pada gearbox yang sudah bocor, dimana yang sudah saya tunjukin itu untuk tutup bagian belakang. Saya sudah tunjukin tanda-tanda gearbox bocor, itu salah satunya dari situ udah terlihat jelas banget. Mungkin untuk yang lainnya yang mesin cucinya belum rusak ataupun belum mengalami masalah, bila Anda nggak sengaja membuka tutup belakangnya, silahkan dibuka dan dilihat itu tanda-tandanya ada nggak. Bila ada, silahkan segera hubungi teknisi di lokasi Anda yang terdekat untuk minta diganti gearbox pencucinya, sekalian untuk seal pembuangannya ya 2 saja dulu lah. Kalau emang tenaganya kurang ya minta digantiin sekalian yang lainnya, atau minta dicek sekalian yang lain. Untuk gearboxnya itu udah pasti minta diganti ya, kalau udah ada tanda-tanda yang saya berikan di awal video. Dan di sini sudah selesai semua. Untuk tabung pengering sudah dilepas untuk pulley-nya, dan gearbox sudah dilepas. Kita juga melepaskan bagian seal pembuangan, itu karetnya sudah keras parah dan bekasnya sudah ada di ganjal ring karet juga, mungkin dengan tujuan agar lebih rapat, namun di sini sama sekali tidak berpengaruh ya guys, karena satu jarum saja kalau udah masuk itu udah pasti bocor, apalagi kalau sampai di ganjel-ganjel itu pasti akan tetap bocor ya. Oke, untuk ini udah selesai. Kita coba angkat dan kita lihat apakah tabung pengeringnya masih bagus. Untuk di sini dari konsumen memang tidak minta servis di bagian pengering, namun kita mumpung lagi bongkar sekalian saja dibongkar. Nanti untuk pulley-nya nanti kita dipasang lagi, kita nggak masukkan ke tabung, kita mungkin yang penting dibawakan saja di sana, suruh taruh di mana dulu, karena sekalian dibongkar kan mumpung. Jadi yang rusak kita lepaskan saja. Oke, untuk ini sudah selesai dan kita akan melakukan cleaning atau pembersihan bodi sedikit-sedikit saja, nggak kebanyakan, karena cairan yang saya gunakan cukup mahal juga ya. Tadi saya belanja untuk cairannya saja itu hampir 50.000 ya guys, campuran cairannya agar bodi mesin cuci bisa kinclong lagi, cukup mahal juga. Dan di sini saya ongkosnya agak sedikit press. Kita akan cuci sedikit-sedikit ya, yang penting udah bisa berfungsi dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya apa yang saya share pada kesempatan video kali ini. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.